jalan. Terus tadi aku dapat WhatsApp via admin Nadia, katanya nenek Roni nggak tinggal di tempat yang sudah kita kontrakan. Ini aku informasinya dari relawan. Bahkan nenek ini meminta uang setengahnya, 50% yang udah kita bayarkan untuk beliau ambil. Aku juga nggak tahu maksudnya apa nih gitu. Kita udah bayarkan per 3 bulan, kita bilang nanti setiap 3 bulan kita bayar ke orang kontrakannya, setiap 3 bulan kita bayar. Terus uangnya ini mau diambil dengan alasan katanya neneknya capek, kalau udah malam katanya lelah, biasanya langsung tidur, nggak ke kontrakannya. Padahal itu kontrakannya tuh deket banget loh, deket, tinggal jalan kaki aja gitu. Aku nggak tahu kenapa, coba telepon aja ya Net. Kemarin juga udah kita belanjain, jujur udah banyak banget itu. Tadinya masih banyak yang mau kita siapin untuk warungnya, tapi nggak tahu ya, jadi kayak gini mengecewakan banget. Halo. Ya halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Nopi. Iya, gimana Mbak ceritanya? Kemarin kan ini ya, aku kan jadi nggak standby di pasar kan, karena aku juga ada anak kan ya Teh Nopi ya. Terus aku konfirmasi minta tolong sama temen aku yang waktu itu boncengin karena dia. Oh iya betul. Minta tolong sama dia untuk dibantu emak pindahan. Nah, dia kan langsung datang kan ke sono. Emaknya nggak lama Tenopi pergi kan siang tuh, malamnya emaknya langsung ngomong kalau dia nggak mau tinggal di situ, katanya alasannya capek, pulang tutup, capek, nggak kuat jalan, kata dia kayak gitu. Ya itu kan dekat Mbak. Iya, enggak, aku juga nggak habis pikir aja sih. Maksud aku tuh gini, aku sampai takut aja bilang kayak gini, Mak, ini nggak enak loh Mak, juga nggak enak sama Tenopinya, Mak juga udah dibela-belain dikontrakin, tapi emaknya malah kayak gini. Secara langsung Tenopi udah dititipin ke emaknya, dititipin gituin. Akhirnya dia nggak lama berubah pikiran, akhirnya dia tanya kan suaminya, akhirnya dia mau. Aku juga kan di sini posisinya nggak enak ya Tenopi ya sama Mas Gondrong, sedangkan dia bantunya sukarela dong, aku yang minta tolong. Nah, untuk Mas Gondrongnya itu bolak-balik jadinya, kadang emaknya bilang mau, nah kadang si Mas Gondrongnya ngadu lagi ke yang punya ibu kontrakan, ngomong kalau emaknya ini udah mau tinggal di situ. Nah besoknya lain hari dia nggak mau lagi tinggal di situ, Mas Bro suruh maju lagi, Mas Gondrongnya suruh maju lagi. Jadi Mas Gondrongnya disuruh bolak-balik mulu sama emaknya, disuruh ambil uangnya itu, uang sewanya. Iya, akhirnya uang apa, anaknya ibu kos nggak mau dong, katanya dia malah ngancem. Aku sih taunya gini ya, katanya dia malah ngancem, nggak bisa begitu Bu, nanti saya telepon ke Tenopinya nih. Aku sih dengernya gitu ya Kak, dapat infonya kayak gitu. Aku mikir langsung telepon aja, aku gituin kan. Terus nggak lama Mas Bro-nya udah jengkel karena emaknya pelin-pelan juga. Pasti ibu kosnya juga kesel dong Kak kalau di main-main kayak gitu. Terus nggak lama akhirnya Mas Bro datang lagi karena disuruh minta uangnya kan sama emak. Terus datang lagi, tetap nggak mau ibu kontrakannya. Akhirnya ibu kontrakannya ngusulin 50%. Terus akhirnya Pas udah di ini 50%, otomatis Mas Bro-nya tanya lagi dong ke emak, balik lagi ke emak, tanya, "Ma, ini gimana? Uang apa, orang kontrakannya cuma mau balikin 50%." Terus di situ dia berubah pikiran lagi, katanya dia mau tinggal di situ lagi kan. Nggak jadi dibatalin. Akhirnya secara nggak
si ibu itu kenapa nggak mau tinggal di situ? Ya itu alasannya capek, padahal Deket udah aku loh bilangin itu. kayak gini. Aku juga nggak tahu ya kalau lokasi kontrakannya di mana. Ya deket banget dari parkiran mobil itu deket. Iya makanya aku juga nggak habis pikir. Aku bilang kayak gini, udah sebaiknya pindah aja kan enak. Nanti juga mau dibeliin gerobak sama tenopi. Emak di sini jualan mie rebus. Tinggal pulang capek tidur enak. Buat masak-masak juga buat sahur enak. Tinggal di rumah istirahat di kontrakan. Tetap nggak mau. Bapaknya juga nggak mau. Ini loh Mbak kan waktu itu dari awal kan bilang sama saya, ya nggak? Tuh, Mbak bilang, iya. Mbak kan dari awal bilang sama saya katanya ibunya itu butuh tempat tinggal awalnya, ya kan? Terus makanya saya inisiatif untuk cari tempat tinggal. halo? Iya, halo Mbak. Halo, jelas nggak? Oke guys, jadi tadi menurut relawan bahwa si ibunya ini, aku juga bingung ya, minta uang kata 50% sama orang kontrakannya. Yang jelas saya itu dari awal datang ke sana, memprioritaskan ke sana karena yaitu dari awal si mbaknya ini nanya terus kapan Tenovi datang, karena si ibunya ini tinggalnya di situ, jualannya di situ. Kasian. Terus saya lihat kondisi pas datang itu jualannya sepi banget, cuman ada Nutrisari ya yang jualannya nggak seberapa lah itu untungnya gitu. Makanya kita belanjain, kita penuhin kebutuhannya. Dan satu lagi, pada saat saya bayar kontrakan, si ibunya juga saya kasih pegangan uang loh. Jadi aduh, saya nggak tahu deh ini kenapa nih kayak gini jadinya. Nih tadi keputus teleponnya, nih kita mau telepon lagi. Nanti kita datengin deh ibunya maunya gimana. Jujur kalau kayak gini sih kecewa banget ya. Tadinya kita mau beliin kasur, mau beliin TV, udah kita beliin juga. Halo. Jadi gitu Kak, maksud tujuannya dia itu kontrakannya mau dialihin ke orang, dia mau cari kontrakan lagi di deket situ. Aku juga kurang tahu sih mau carinya di mana. Itu kan padahal deket loh Mbak. Iya makanya aku aja udah sampai maksa suami aku ya, maksa si ibunya, tetap katanya nggak mau. Malah dia bilang demi Allah kaki aku tuh sakit banget. Malah dia bilangnya kayak gitu, nggak kuat jalan. Loh, kalau nggak mau kenapa nggak dari awal ngomong? Itu kan udah dibayar. Kenapa pas nggak dari yang sebelumnya? Sebelumnya saya belum bayar kan dia udah tahu tuh kontrakannya di mana lokasinya. Bener nggak sih? Iya. Makanya itu jujur aku di sini mikirnya emang emaknya sih Kak yang jadi ribet permasalahannya. Terus makanya udah gitu, aku mikir lagi kan. Enggak, sebelumnya gini Mbak, aku jelasin dulu ya. Kan waktu kemarin itu pas ke kontrakan, ya kan saya tanya ibu gimana, cocok ya tempatnya, lokasinya. Kata ibunya cocok. Ya udah saya bayar ya 3 bulan ya. Jadi per 3 bulan saya bayarin nih kontrakannya. Jadi ibu nggak usah mikirin kontrakan lagi. Terus ibunya jawab iya, katanya gitu. Ya udah saya bayar dong. Terus si ibunya juga saya kasih uang loh Mbak. Saya kasih pegangan uang, boleh tanya sama ibunya. Iya gini Kak, kakak kan waktu itu kan ngadu ke aku kalau ibunya dikasih uang. Aku wajar dong Kak nanya, emak dikasih uang. Aku aja sampai males nanya nominalnya berapa. Karena dia juga ditanya, mak tadi dikasih uang, maksud tujuan aku kan dia dibagi uang, apalagi kalau jumlahnya besar kita ikut senang dong Kak. Iya. Tapi ini bukannya emak dibagi uang, dia nggak jujur. Sampai aku tegesin lagi sampai 3 kali dia baru ngomong kalau dia tuh dikasih uang. Sampai aku tuh udah males, aku udah nggak nanya nominalnya berapa, dia kontrakannya suka apa enggak, udah gondok sendiri akunya juga. Karena niat dari hati aku juga cuman mau bantu nginfoin ke kakak aja kan, nggak ada niat lain. Aku juga baru paham nih neneknya kayak gitu. Jadi aku mikir lagi, sampai ada di pikiran aku mau disusahin aja. Maksudnya kan Tenovi katanya mau ngirim gerobak ya sama TV. Aku jadi mikir 2 kali. Iya kan tadinya saya udah beliin kasur sama beliin TV, ya nggak? Saya mikirnya gini, oh supaya sih nanti betah di kontrakan gitu loh maksudnya.
supaya ada apa sih, bisa lihat lah TV selama Nyaman ini, gitu. ya nyaman. Nah terus kalau kondisinya kayak gini, jujur saya kecewa banget sih. Iya nggak sih, saya udah berjuang loh, udah panas-panasan nyari keperluannya dia, beliin itu, terus masa dengan seenaknya dia bilang nggak mau ditempatin, terus duitnya diambil tanpa persetujuan saya lagi. Iya makanya kan aku kan nggak ada di lokasi ya, aku nggak tahu dah si ibunya itu ngomong apa sama ibu kontrakannya, aku nggak tahu dah. Soalnya yang aku lihat sih dari si ibunya juga udah males. Jadi sama-sama keras, ibu kontrakannya sama neneknya tuh sama-sama keras. Padahal ibu kontrakannya juga udah dikasih tahu sama Mas Gondrong kayak gini, ibu ini bukan permasalahan itu ya, ini cuma permasalahan hati, ini orang telantar yang di jalan, kalau ibu memang punya hati sebaiknya uangnya dikembalikan. Udah dikituin sama Mas Gondrong tapi tetap nggak kena kak. Dua-duanya salah sih menurut saya. Ibunya ya wajar lah, ibunya kan namanya juga kontrakan udah dibayar ya nggak, apalagi saya yang bayar bukan dia. Terus di satu sisi si nenek juga kenapa nggak mau menempatkan, sedangkan dia udah oke-oke aja dari awal, terus dia mengambil uang tanpa persetujuan saya. Ya tetap salah lah dua-duanya, tidak patut dibenarkan salah satu. Ya makanya aku pikir aku info ke Tenopi aja lah, aku takutnya salah paham kan. Sedangkan kita di sini juga hanya membantu. Berarti secara garis besar ibu itu sebenarnya nggak butuh kontrakan, mbak, dia nyaman di situ. Kalau dia butuh yang alasan dia jauh atau alasan dia apa, buat saya sih deket ya. Nggak tahu, orang itu kan deket parkiran mobil, masa dia mau sedekat apa gitu. Buat saya sih iya makanya aku juga jadi mikir berarti emang bener-bener nyaman di sini. Sedangkan kita aja kayaknya ngelihatnya kasihan kak, jujur aja aku kalau ngeliat itu kasihan, apalagi saat ini kan. Jadi Tenopi mau selanjutnya kayak gimana nih? Bantuan kita stop, itu yang pertama. Yang kedua saya mau klarifikasi dari ibunya sih, saya nggak mau ngasih bantuan lagi. Kak, tapi aku tolong banget ya kak, maksudnya kan aku kan ngomongin si ibunya secara gamblang sama kakak kan. Terus aku kan deket banget kan sama ibunya, maksudnya posisi berjualannya. Kalau bisa ngomongnya gimana ya? Ya nanti saya ngomong kok. Pokoknya aku ibarat kata jangan sampai aku sama si ibunya ini jadi berantem gitu kan maksudnya. Ya enggak lah, orang salah ibunya kok. Emang ini udah pure salah ibunya, ya salah ya tetap salah mbak. Nggak bisa dibenarkan apapun itu. Ibunya harus tahu, harus sadar bahwa dia salah. Nggak bisa, kalau kayak gini nggak bisa didiamin. Karena saya jujur loh mbak, saya juga perjuangan loh. Bahasa kasarnya saya ngebantu ibunya juga pakai keringat, bukan masalah nominal. Nominal sih kita bisa cari ya, nggak ngeluarin uang 5 juta, 6 juta, 8 juta, kita nggak masalah gitu. Asalkan tepat loh. Ini terkesan jadi saya nggak tepat memberikan bantuan sama orang. Kalau tepat berarti dia membutuhkan dong. Ini kan nggak membutuhkan. Tapi kalau bisa dibilang butuh sih butuh ya kalau untuk uang. Cuman kalau kontrakan mungkin enggak. Aku juga gimana ya? Lo kan poin utama jadi, mbak kan waktu poin pertama kan mbak menginformasikan bahwa ibu ini butuh tempat tinggal, bukan butuh uang. Saya udah kasih semua loh mbak, untuk modal jualan, uangnya juga, tempat tinggal juga, semuanya saya siapin. Sampai saya udah beliin baju juga ini. Iya kak, jujur aja aku juga sama suami sama temen aku tuh yang udah bantuin kemarin kecewanya apa? Karena nggak gampang juga untuk datengin Tenopi ke sini kan, emaknya malah kayak gitu. Aku juga baru tahu sifatnya kayak gitu. Jadi yang permasalahan ini tetap di emaknya karena ribet. Pelin-pelan juga. Kayaknya ada sesuatu yang diumpetin sih feeling aku. Emaknya juga punya utang bank keliling ya ternyata ya. Iya, dia punya utang bank keliling. Berapa nominalnya mbak? Ya, aku kurang tahu juga deh kak kalau nominalnya. Cuman aku juga baru denger sih dari suami ya,
maksudnya aku kan di situ ya di situ aja, maksudnya nggak tahu urusan orang. Yang aku tahu sih emang neneknya ngomong apa, mulutnya tuh gimana ya, suka ngomongin orang yang nggak sesuatunya gitu loh. Aku juga baru tahu. Ngomongin orang apa? Misalkan kayak suka nganin orang, kayak bisa dibilang kayak sirik atau apalah gitu. Julid lah. Ya udahlah Mbak, nanti kita ketemu aja untuk ngomongin ini. Aku mau ini sih, mau ketemu sama ibu kontrakannya dulu nanti. Oh iya, maksudnya aku tuh ngasih tahu ini biar mengambang juga loh Kak. Maksudnya kan sayang-sayang uangnya loh. Iya. Kayak gitu, kalau dijemur aja namanya uang kan, kita nggak tahu ya, semakin lama semakin kepake uangnya, nanti susah juga untuk dikembalikan. Iya, ya udah Mbak, nanti aku datang ke sana ya. Ya udah, makasih ya Mbak Novi. Terima kasih Mbak, Assalamualaikum. Awalnya relawan ini minta tolong sama saya, kayak Teh Novi minta tolong dong, ini ada nenek-nenek sama suaminya tidurnya sangat tidak layak, terus dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, membutuhkan ya. Tapi kalau buat saya pribadi ini tidak membutuhkan. Kalau membutuhkan ya dia akan tetap tinggal di kontrakan yang saya sediakan. Jadi kemarin saya udah bayarkan 800.000 dikali 3. Saya bilang nanti sebelum 3 bulan saya akan bayarkan per 3 bulan. Kita udah siapin TV, terus kasur, baju untuk ibunya. Ini kan mau puasa, mau lebaran, sama baju koko. Tapi dengan adanya kayak gini, ngerasa kayak kecewa banget, kayak ngerasa dimanfaatin. Kalau ibunya bilang butuh uang, jelas itu saya akan bantah karena ibunya saya kasih uang ya. Jadi ya udahlah, nggak tahu alasannya apa, ntar kita tanya aja. Terus pakai acara berantem lagi sama yang punya kontrakan, aduh pusing deh. Oke deh, nanti kita ketemu aja nih, karena kita udah tanggung mau ke Tasik, nggak mungkin kita balik ke Jakarta untuk selesaiin masalah ini. Mendingan nanti satu-satu dulu, karena kita harus nganterin Bambang pulang ke Tasik, dan penyerahan donasi juga untuk adik Syafira, dan nanti mau bantu orang lain juga di daerah Tasik. Satu-satu ya guys ya, kalau badan saya banyak sih saya bisa bagi-bagi tugas, soalnya ini cuma satu, jadi ya semaksimal mungkin lah kita lakuin ya. Oke, ambil pelajaran berharga ketika membantu orang. Harapan kita tepat sasaran, harapan kita sesuai dengan ekspektasi, kayak wah dia bener-bener ini nih bener-bener membutuhkan, dan alhamdulillah kita tepat banget dan lain-lain gitu. Tapi ternyata jadi terkesan memanfaatkan. Kalau nggak memanfaatkan, dia akan izin dulu sama kita untuk bilang gimana nih kalau kita ambil uangnya yang udah dikontrakan baru sehari loh, jadi belum ditempatin sama sekali, dan dia udah bilang nggak betah dan jauh gitu. Kalau misalnya emang dia bilang jauh dari awal kan harusnya ngomong nggak saya bayarkan. Dia bilang oke. Kalau kalian lupa nih videonya. Ini berapa Bu sebulan? Kalau ini 800. Oh, per bulannya 800.000. Ibu, ini juga udah bersyukur banget. gimana? Ini aja. Ini aja? Iya. Nggak apa-apa? Enggak, bersyukur banget saya. Bersyukur banget, alhamdulillah, masya Allah. Nah, itu dia videonya. Jadi, ya itu ibunya bilang oke, ternyata enggak, dan hanya minta uangnya aja. Nggak tahu ya hatinya seperti apa, pikirannya seperti apa. Hanya neneknya dan Allah yang tahu alasannya apa. Tapi yang jelas kita udah memberikan yang terbaik, dan kita akan stop memberikan bantuan sama nenek tersebut
dan sama suaminya juga. Jadi hanya cukup kemarin aja, dan saya rasa juga insya Allah bantuan saya kemarin cukup untuk modal dia usaha menutupi semua kebutuhannya. Oke guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You've been chasing after dreams. Tetap minta uangnya. Alasannya katanya kejauhan. Jadi sekarang di sana gimana ceritanya itu? Lah, gimana cerita apanya? Maksudnya duitnya udah tetap gak bisa dikembaliin gitu. And you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. Most of the time two hearts don't fit. That's why people quit on it. And just because your friends all fell in love, you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. 'Cause it's just me and you.